Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Masih kajian tentang Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Qurdi di halaman 406. Wa yambaghi likulli syari'in fi fannin ayatasawwaruhu qabla suru' fihi, dan seyogianya sebelum kita masuk dalam satu fan, maka lebih baik mengetahui gambaran ayatasawwaruhu yanto ngerteni, bisa menafsawurkan, bisa menggambarkan sapa sari hu ing fan qabla surungi sadurunge temandang. Kenapa? Liyakuna ala basiratin fih, liyakuna supaya ana sapa sare ana iku ala basiratin ing atase waspada fihi ing dalem fan, supaya nanti bisa mengetahui dengan jelas, dengan terarah. Wala yang sulu atau sumuru ila bima'rifatil mabadi al-asroh, dan gambaran itu tidak bisa terarah dan jelas kecuali harus mengetahui dasar-dasar yang 10 yang disebutkan oleh sebagian para alim ulama. Al-madhkuratu fi qawlihi inna mabada kullafan asroh al-haddu wal maudu summa samroh wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismu istimdadu hukmu sari'u masailu wal batu bi ba'dik tafa wa mandarol jamnya haja sarofa. Inna mabadi'a kulla fanin, teman satu hune dasare saben-saben fan, sabang sesuatu yang kita ketahui, ngasaratu sesuatu yang akan kita ketahui. Di sini adalah babagan tasawuf. Iku ngasratun 10 dasar. Yang pertama al-haddu, ngerteni pelanggarane. Maka kita harus tahu definisi dulu apa itu tasawuf. Wal maudungulan kaping pindone ngawruhi perkara kang den sumelai. Kita juga harus tahu ilmu tasawuf itu apa sasarannya, apa objek kajiannya. Summa samroh, mongko nuli buahe. Dan kita juga harus tahu endingnya, nanti manfaatnya dari mengetahui ilmu tasawuf itu apa, kegunaannya atau faedahnya. Wa fadluhu lan keafdolane ilmu tasawuf atau ilmu fan. Kita sedang berbicara tentang definisi satu mabadi. Wa fadluhu lan keunggulane atau fadole mengkono-kono fan. Apa keunggulan ilmu nahwu terhadap ilmu fan, ya? Ilmu fan terhadap ilmu yang lain. Wa nisbatulan perbandingane, kolerasinya bagaimana, nisbahnya, hubungannya dengan ilmu yang lain bagaimana. Wal wadingulan wong kang nyelehaken, siapa yang mensyariatkan, siapa yang mengarang. Wal ismulan jenenge, istimdadulan pengambilane atau referensinya. Hukmus syari'u lan hukume wong kang tumandang, apa hukumnya. Masailu lan permasalahane, wal ba'du bil ba'du utawi setengah bil ba'di lan setengah iku iktafa
den alap cukup apa mengkono ba'du. Tahu dari sebagian niku nggih sampun cekap. Wa man daral jamia haja sarafa wa man tisapa bewonge kudaro weruh sapa man al jamia ing sakabehane 10 mangkin iki haja mongko merkoleh sapa man as-sarafa ing kemuliaanan. Setidaknya memang kalau kepengin kita sempurna ya setiap sesuatu yang kita kaji ini ada 10 pembahasan. Fahadut tasawufi mongko utawi definisine ilmu tasawuf. Wa utawi ilmu tasawuf iku ilmun yu'rafu bihi ahwalul nafsi. Iku ilmu yu'rafu kang den kinawri apa ilmu. Yu'rafu kang den kinawri bi iklan ilmu apa sing den kinawri ahwalun nafsi pira-pira tingkae nafsu, tingkae ati. Rupane mahmuduha yo sifat terpujine nafsi wa madhmumiha lan sifat den celane nafsi. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui berbagai kondisi jiwa atau ahwal nafs, baik yang terpuji ataupun tercela. Wa kaifiyati tadhhiriha minal madmum minha lan teknik utawa carane nucekaken mengkono-mengkono nafsu minal madmumi saking pira-pira perkara kang den celak. Dan ilmu ini juga ilmu yang mengajari bagaimana cara untuk mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Wa tahliyatiha bittisofil bimahmudiha, serta bagaimana caranya menempuh suluk menuju Allah melalui sifat-sifat yang terpuji. Wa kaifatus suluki wal sairi ilallah wal firar ilaihi, dan ilmu menuju lorong-lorong Allah dan berlari menuju Allah agar perjalanannya itu lebih cepat. Ilmun tasawufun ilmun laisa yutriku illa akhu fatanatin bil haqqi ma'ruf wa kaifa ya'rifuhu man laisa yushidu wa kaifa yashhadu to asamsi makfuf. Ilmu tasawufi utai ilmu tasawuf iku ilmun laisa yudrikuhu illa akhu fatana, adalah ilmu yang tidak bisa didapati selain oleh orang yang cerdas. Ilmun laisa orang neku yudrikuhu bisa metukihu ing ilmun apa illa akhu fatana, kejaba wong kang duweni kecerdasan. Bil haqqi kelawan Allah kang nyoto, cerdas yang diketahui atau paham betul dengan Allah ma'rufun kan den kinauri ya. Kecuali oleh orang yang cerdas yang dikenal oleh Allah yang hak. Wa kaifa ya'rifuhu, lan hale kaya apa bagaimana bisa la ya'rifuhu man laisa yushid, bagaimana bisa orang yang tidak menyaksikan itu dapat mengenalinya. Wa kaifa ya'rifu lan khale kaya apa ya'rifu ngenalhu ing Allah. Sapa man wong laisa kang ora ana sapa man ora niku yusahiduhu, bisa musyahadah sapa man hu ing Allah. Bagaimana kita bisa menyaksikan, bagaimana kita bisa mengenali Allah kalaulah kita tidak bisa menyaksikan, kita tidak bisa menanamkan di dalam hati bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Wa kaifa yashhadu ta asyamsi lan hale kaya apa bisa ningali sapa wong ta asyamsi ing padange srengenge, sapa sing bisa nekseni utawa ningali makfufun wong kang buta utawa wong kang ketutupan belekan. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, sangat cahaya, sangat gamblang
Tetapi mata batin kita inilah yang tertutupi, terhijabi oleh sifat-sifat yang madmumah, sehingga al-haq, kebenaran itu tidak terlihat. Kadang kita hanya meraba. Kebenaran itu nyata, tapi seolah-olah tidak ada. Nah, ini ilmu tasawuf gunanya untuk membersihkan hati, agar hati ini nanti dilatih dengan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, supaya bisa mengenal Allah. Wa mauduhu utawi sasarane ilmu tasawuf, utawa objeknya iku afngalul qulubi. Objek ilmu tasawuf niku nggih afngalul qulub, pira-pira perbuatane hati. Wal hawasilan pira-pira pengindra, ya, indra lahir, atau afngalul, ya, atau hawas, ya, hawas itu pengindra, sesuatu yang bisa dirasa min haitsu tazkiyah wa tasfiyah, saking sekirane utawi nyucikaken iku maujud wa tasfiyatilan tegese bersihaken. Jadi kajiannya ilmu tasawuf adalah perbuatan-perbuatan hati dan indera lahir, ya, af'alul qalbi dan wal hawas, serta bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara menetralisirkannya. Niki maudu atau sasarannya atau objeknya. Wasamrotuhu utawi buahe utawa hasilnya, manfaatnya ilmu tasawuf iku tadhibul qulubi wa ma'rifatu alamul ghuyub. Niki punika bersihaken pira-pira ati. Jadi hasil daripada ilmu tasawuf diantaranya adalah agar hati kita bersih, ya, agar hati kita paham betul, ya, bahwa perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek itu disandarkan, diri kita itu harus sandarannya kepada Allah. Jika kita berbuat demikian karena Allah itu bagaimana? Jika tidak karena Allah itu bagaimana? Tadhibul qulub, hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit yang sehingga mengganggu konsentrasi kita wusul kepada Allah. Wa ma'rifatul qulubilan, mengetahui piro-piro ngalam ghaib, serta mengetahui alam metafisika, alam ghaib. Zauqan wa wujdanan wa najata fil akhirati wal fauza wan najata tadhibul qulub, ya, wan tadhibul qulubi wan najatu fil akhirati wal fauzu biridallah. Jadi mau samrohnya atau buahnya agar mendidik hati dan mengetahui alam metafisika dengan perasaan rohani atau zauq bisa dirasakan, maupun dengan perasaan wujdan, melalui rasa atau melalui hati. Wan najat, serta hasil yang lain adalah keselamatan fil akhirat, di dalam akhirat. Wal fauz, juga mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu biridullah, melalui ridho Allah. Wan nailus sangadatilan, memperoleh kebahagiaan ala badiyati kang bangsa abadi, mendapatkan ridho, mendapatkan kebahagiaan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwirul qulubilan, madangaken ati, wasifa uhulan bersiakan ati, bihaisu yang kasifu kelawan sekirane kabukak, lauka dimengkono kulub opo umurun pira-pira perkara jalilat ingkang agung. Wa yashhadulan nakseni opo kolbun,
nekseni akhwalan ing pira-pira tingkah ngajibatan kang gumunaken wayungayinu ya ngayana yungayinu wayungayinu lan bisa ningali sapa wong ma ing barang ngamiat kang butongan saking mapo basiratu ghairihi peningale liyane mengkono-mengkono man. Jadi di samping memperoleh kebahagiaan abadi juga mengalami penyinaran dan pembeningan ya, tasfiyah, pembeningan hati hingga bisa menyingkap berbagai perkara besar dan menyaksikan kondisi-kondisi ruhani yang mengagungkan serta mampu melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain karena memang orang lain itu hatinya ya, belum ditasawufi, hatinya masih banyak hijab, hatinya masih banyak penyakit-penyakit batin yang harus diterapi. Tentu orang yang belajar tasawuf nanti akan bisa sangat berbeda ya. Seharusnya dari endingnya atau dari manfaatnya. Orang yang belajar tasawuf itu harus bisa menghilangkan dari nafsu syaitoniyah, nafsu hewaniyah, nafsu sabungiyah. Karena memang buahnya itu demikian. Ya. Buahnya itu demikian. Sebab sasarannya hati, terus dari teknisnya bagaimana cara menghiasi melalui dengan sifat-sifat yang mahmudah dan membersihkan dari sifat-sifat yang mamdudah. Wa wadinguhu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa wadinguhu utawi wa fadluhu nggih ngapunten. Wa fadluhu utawi keutamaane ilmu tasawuf atau keunggulannya iku annau teman satune ilmu tasawuf iku asraful ngulum lebih utama-utamane pira-pira ilmu. Ketahuilah ilmu tasawuf adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa? Li ta'aluqihi bi ma'rifatillah. Krana ana tangaluke ilmu tasawuf bi ma'rifatillah kelawan ma'rifat karing Allah. Sebab merupakan ilmu yang ada hubungannya dengan ma'rifatullah, ada hubungannya cinta kepada Allah. Wa hubbilan demen maring Allah wa yautawi ma'rifatullahi wa hubbih iku afdhalul luwi utama malal itlaq ing atase mutlake. Ketahuilah bahwa makrifat dan cinta kepada Allah ini merupakan keutamaan yang bersifat mutlak. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendika la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi ya, min nafsihi min nafsihi wa waladihi wa malihi. Orang iman itu tidak akan sempurna imannya sampai dia bisa mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah sementara hati kita belum bisa musyahadah? Maka harus dikisik, harus diterapi dengan ilmu tasawuf. Wa wadinguhu wallah.